Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oh, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap baca doa. Oke. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil, silahkan jawab. Kalau yang ada, hadir gitu ya. Oke. Hairul Nizam, Sadam, Fajri, Syakif, Ulul Azmi, Ratna, Amel, Ayu, Vio, Siva, Tia, Kansa Aulia, Dini Hayatun, Rindu, Sundari, Wulandari, Jessica, Anggraini, Hoirunisa. Oke, alhamdulillah berarti semuanya hadir ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir hari ini dan sudah datang tepat waktu. Ibu ucapkan terima kasih luar biasa ya. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini, tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, menjelaskan pengertian dan pentingnya etika dalam kecerdasan artifisial. Dengan mengamati video tadi, pembelajaran nanti dan PowerPoint yang ini, peserta didik dapat memahami konsep etika AI. Yang kedua adalah, dengan berdiskusi, peserta didik mampu mengenali berbagai risiko AI. Yang ketiga, dengan mengerjakan soal analisis dan evaluasi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aplikasi AI. Sebelum Ibu melanjutkan kegiatan hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, pembelajaran minggu lalu masih ingat? Masih. Kira-kira minggu lalu itu kita mempelajari tentang apa sih? Berpikir komputasional. Di dalam berpikir komputasional ada 4 konsep utama. Yang pertama apa saja? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga apa? Pengenalan pola. Betul. Yang terakhir, algoritma. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional. Hari ini materi kita adalah tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial. Nah, yang sering kita dengar kecerdasan artifisial itu adalah disingkat menjadi AI. Pernah dengar AI? Pernah. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, kecerdasan artifisial itu apa sih? Kecerdasan artifisial itu sama saja dengan AI. Nanti kita di materi etika dan resiko kecerdasan artifisial ini, kita akan mempelajari tentang konten-konten yang berbau hoax, deepfake itu adalah konten palsu ya, dan kita akan mencoba menganalisis dengan salah satu aplikasi AI, itu yang namanya Hive Moderation. Jadi nanti kalian akan tiap kelompok mempraktekkan bagaimana sih cara membedakan foto, kira-kira foto yang ada itu foto AI atau foto asli.
Dengan aplikasi apa namanya? Hive Moderation. Sudah siap kira-kira? Sudah siap? Oke. Ibu bertanya nih ya. Menurut kalian, berita yang ada di internet yang sering kalian lihat, apakah semuanya itu benar? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita belum tahu kebenarannya, begitu? Ya, selain itu, kira-kira apa lagi? Apakah semua berita itu yang ada di contoh di Google, sering kita browsing, apakah sepenuhnya itu benar? Tidak, ya. Ada yang benarnya tidak kira-kira? Ada, tapi ada tidak yang tidak benar atau hoax-nya? Sering melihat berita seperti itu? Sering dapat berita yang seperti hoax seperti itu? Sering dapat? Sering. Bagaimana sikap kalian? Kira-kira ketika mendapatkan sebuah berita yang belum tentu kebenarannya, sikap kalian bagaimana kira-kira? Mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, sepertinya kayak masih lemes-lemes ngantuk gitu ya. Kita ice breaking dulu ya. Boleh? Oke, silahkan berdiri dulu. Yuk. Ibu punya tepuk semangat. Apa kalian ada lagi tepuk-tepuk yang lain kira-kira? Nggak ada? Oke, tepuk semangat kita coba ya. Siap? Oke, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ibu ada lagi nih. Ice breaking lagi nih. Namanya tepuk tuyul. Ya. Lihat ibu dulu. Kayak gini. Tepuk tuyul. Kepala botak. Perut buncit. Pakai pampers. Tuyul. Oke, gitu bisa nggak kira-kira? Jadi pas tuyulnya nanti boleh nunjuk siapa aja nih ya. Oke? Yuk, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk tuyul. Kepala botak. Perut buncit. Pakai pampers. Tuyul. Siapa jadi yang jadi tuyulnya ini? Oke, silakan duduk. Jadi tadi yang jadi tuyulnya nih Jam? Oh, bukan. Di sini Ibu nanti akan memutarkan sebuah cerita pendek. Nanti tolong kalian amati kira-kira isi dari cerita pendek tersebut itu apa, ya? Yang benar, biar teman-temannya pada tahu, biar kapok. Video kan tak viral ini, teman-temannya pasti tahu ini. Saya biar kapok. Syukurin. Ada kali lagi kira-kira.
Sudah dilihat tadi? Sudah ditonton? Dari cerita pendek tadi, kira-kira cerita pendek tadi itu tentang apa? Tentang hoax atau hoax. Kejadian yang sebenarnya itu apa kira-kira tadi? Kenapa? Memberikan tas kepada pihak yang berwajib. Oh gitu. Sebetulnya dia menolong temannya ya, memberikan tasnya dan disimpan di pos satpam ya. Oke. Ternyata berita hoaxnya itu apa tadi? Dituduh mencuri. Yang bisa kalian ambil dari cerita pendek tadi itu kira-kira apa? Kenapa Ratna? Oke, jangan mudah terpercaya dengan apa yang ada di internet. Selain itu apa lagi kira-kira? Hal yang bisa diambil dari video cerita pendek tadi kira-kira? Apa? Seharusnya bagaimana? Mencari tahu kebenarannya. Satu lagi, jangan sembarangan menyebarkan berita hoax. Menyebarkan berita hoax itu ada hukumannya tidak? Ada. Ya, itu kan namanya pencemaran nama baik. Kalau yang ada di video tersebut tidak terima, ketika dia melaporkan ke pihak berwajib, itu sudah pasti ada sanksi dan hukumannya. Nah, buat pelajaran kalian ketika mengetahui sesuatu yang belum tentu benar adanya, walaupun kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri, tapi kalian tidak tahu itu apa, jangan sampai langsung menyebarkan kepada temannya. Ya, karena kalau ketika itu ternyata adalah hoax atau berita palsu, itu bisa terkena hukuman. Tolong perhatikan, di sini ada beberapa slide materi. Kita akan membahas tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Yang sebelah sini kelihatan tidak? Kelihatan ya? Kita lihat di sini. Materinya adalah tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Di mana nanti di dalamnya kita akan membahas juga tentang hoax. Yang seperti tadi ya, video hoax tadi ya. Video deepfake namanya kan sama aja palsu gitu ya. Istilahnya dia itu tidak menginformasikan sesuatu yang sebenarnya gitu ya. Terus ada analisis dengan have moderation. Oke, kita lanjut sini. Nah, ya. Oke, lanjut. Kita lihat sini. Etika dalam kecerdasan artifisial. Ada berapa ini? Ada 4. Yang pertama apa? Bias dan diskriminasi. Yang kedua, privasi data. Yang ketiga, transparansi. Yang terakhir, akuntabilitas. Di sini Ibu yang terlihat mencolok sekali adalah di sini privasi data. Perlindungan informasi pribadi pengguna. Nah, hati-hati ya. Ketika kita mempunyai sebuah informasi, contoh halnya adalah video. Video teman kita. Ada video teman kita mungkin yang sedang melakukan kegiatan apa yang menurut temannya, tolong dong jangan di video. Dia berkeberatan untuk di video contoh ya. Tapi teman kalian memvideokan itu. Dan tanpa seizin temannya itu memposting. Nah, itu kan namanya privasi ya, betul tidak? Nah, ketika memposting ternyata temannya tidak terima bahwasannya kok bisa diposting? Kan saya tadi tidak mau untuk di video. Nah, seperti itu. Itu kan akan menimbulkan permasalahan ya. Nah, kalau tidak terima, bisa saja nanti melaporkan, ya kan? Itu ya. Kita contoh. Ini ada resiko kecerdasan artifisial. Resiko teknis. Yang pertama, kesalahan algoritma. Overfitting data. Keamanan sistem. Ketergantungan teknologi. Nah, resiko dari AI. AI itu beresiko adalah ketergantungan teknologi. Kenapa? Karena kita saking percaya dengan AI, apapun yang kita lakukan, itu kita percayai dengan AI. Contoh, mungkin ada yang kenal dengan ChatGPT. Yes, ChatGPT. Saking kita tidak percayanya kepada diri kita, sampai kita menanyakan sebuah pertanyaan mungkin dengan ChatGPT. Akhirnya menjadi sebuah ketergantungan. Apakah itu bagus? Tidak, sudah pasti tidak bagus. Di sini ada resiko etis.
bias diskriminasi, kurangnya transparansi, pengambilan keputusan otomatis, hilangnya kontrol manusia. Ya, tadi. Jadi, tidak bisa dikontrol nih, karena sudah kebiasaan menggunakan AI, apapun AI, udahlah saya mau percayanya sama AI aja, gitu ya. Jadi nggak percaya nih kalau teman cerita yang sebenarnya pun tidak percaya gitu. Saya mau percayanya pokoknya sama AI aja. Apakah bagus kira-kira seperti itu? Tidak. Resiko sosialnya, pengangguran teknologi, kesenjangan digital, manipulasi opini publik, erosi privasi. Nah, pengangguran teknologi. Kenapa pengangguran teknologi? Contohnya adalah bisa menggunakan robot ya. Betul tidak? Robot AI, kan ada seperti itu ya. Nah, itu katanya bisa menjadikan pengangguran, katanya. Pengangguran teknologi karena sudah dialihkan dengan robot. Seperti itu kan? Ada robot AI katanya yang bisa melayani ketika ada contoh di restoran seperti itu. Sekarang mau udah pakai robot. Nah, contoh seperti itu. Berarti kan intinya yang namanya AI itu sudah pasti ada resiko-resiko, ada hal baik, ada hal buruknya. Tergantung dari si admin atau user yang menggunakannya. Apakah mau menggunakan dalam hal yang baik atau menggunakan dalam hal yang tidak baik, ya. Hoax. Nah, kita bahas hoax nih. Hoax atau hoax, bisa disebut seperti itu ya. Di era digital, hoax itu apa kira-kira? Informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu atau memanipulasi opini publik. Seperti video yang tadi ya, memanipulasi begitu, padahal tidak tahu kebenarannya, sudah disebarkan informasinya. Ya, kita lihat karakteristik hoax. 1, informasi tidak akurat. 2, emosional dan provokatif. Provokatif, tadi ada provokatornya tidak? Ada ya tadi. Terus sumber tidak jelas, viral dan mudah dibagikan. Sudah pasti tidak kalau berita-berita kayak gitu viral? Ya, sudah pasti viral ya, seperti itu ya. Dampak hoax, politik dan kesehatan. Manipulasi opini pemilih. Kesehatannya adalah misinformasi medis. Jadi kesehatannya adalah ketika orang yang korban dari hoax tersebut, itu sudah pasti kadang ada terkena mental ya. Pertama, tadi yang kita lihat di video tadi, kalau mentalnya kurang kuat, itu ketika diberitakan mencuri, dan kemungkinan itu kan kejadiannya ada di lingkungan kampus ya, seperti itu ya. Itu satu kampus, bahkan mungkin di luar kampus itu mengetahui bahwasannya dia adalah pencuri. Kalau mentalnya tidak kuat, sudah pasti dia akan mudah melakukan hal-hal yang mungkin membahayakan ya. Entah itu yang namanya orang itu ketika dituduh mencuri, padahal tidak mencuri, kan sudah pasti dia hatinya juga nggak enak ya, perasaannya nggak enak, dan mungkin malu juga kan ketemu orang lain kan, padahal itu hal yang tidak dilakukan oleh dia ya. Teknologi deepfake. Deepfake. Apa nih deepfake? Teknologi AI yang menggunakan deep learning untuk membuat video, audio, atau gambar palsu yang tampak sangat realistis. Pernah tidak melihat video-video yang seperti AI? Nah, contoh video seperti apa? Anak kecil mukbang. Ya, anak kecil mukbang itu ya. Mukbangnya banyak itu kan ya. Nah, tapi kelihatan seperti asli begitu kan? Nah, itu contoh adalah video deepfake. Atau mungkin foto. Foto yang sekarang lagi booming. Kira-kira foto apa tuh? Oke, ada foto miniatur, tahu foto miniatur? Yang dibuat oleh Gemini, Google Gemini. Ya, yang diperintahkan dengan prompt masing-masing itu. Ya, ada yang contoh fotonya, foto yang menggunakan baju hitam-hitam di dalam lift seperti itu kan ya. Nah, itu kan ada prompt-nya ya, ada perintah AI-nya ya, yang dimasukkan ke dalam Gemini kan, betul? Nah, itu adalah contoh foto deepfake ya. Foto deepfake atau foto palsu yang menggunakan aplikasi AI. Sudah pernah mencoba yang sekarang lagi hits? Sudah? Belum? Belum pernah mencoba? Oke. Sesekali untuk mengetahui, melihat bagaimana atau menguji aplikasi AI-nya tersebut, boleh sesekali coba dipakai dengan foto kalian. Kira-kira kalian minta fotonya itu seperti apa? Mungkin lagi berada di pinggiran pantai atau bagaimana gitu ya. Tinggal masukin fotonya aja di Gemini, nanti tinggal kasih perintah di situ, namanya prompt. Prompt-nya tolong buatkan foto tersebut
dengan background di pinggir pantai seperti itu. Itu bisa langsung biasanya ya. Boleh dicoba nanti. Oke, lanjut. Nah, Hive moderation untuk analisis konten kita lihat. Hive moderation adalah platform AI yang menggunakan machine learning untuk menganalisis dan memoderasi konten digital secara otomatis termasuk deteksi hoax atau deepfakes. Jadi nanti di aplikasi Hive Moderation ini, nanti kita online menggunakan aplikasi Hive Moderation, nanti Ibu kasih beberapa sampel foto, kira-kira kalian harus mencari tahu dengan Hive Moderation itu AI-nya kira-kira ada berapa persen. Apakah 99% dia AI, ataukah mungkin AI-nya hanya 1%, berarti kalau AI-nya hanya 1% itu kemungkinan adalah foto asli ya gitu. Kalau AI-nya 99% sudah pasti itu adalah foto AI atau deepfakes atau foto palsu. Nanti kita lanjut. Nah, wede, foto siapa nih guys? Foto siapa nih? Kan? Sekarang aku tanya dulu nih. Ini foto siapa ini? Sebelah sini siapa? Bapak Prabowo. Ini foto siapa? Oh, foto ibu emang ini benar. Kira-kira ibu bener nggak ini foto bareng Pak Prabowo ini? Hah? Ini di Istana Negara ini kelihatannya ini kan? Bener nggak ini? Jangan-jangan ibu bener foto bareng kan? Iya. Sama Pak Prabowo ini, Pak Presiden kita. Jangan-jangan bener ini. Menurut kalian ini AI atau bukan? Sudah pasti ini adalah AI. Ibu kasih contoh lagi. Bentar ya. Nah, apakah hafal dengan orang-orang yang ada di sini mukanya? Ada beberapa yang mungkin hafal. Siapa. Ini asli nggak kira-kira? Asli nih. Yakin asli? Ada di mana ini ruangan ini? Ruangan sini. Betul. Ini siapa ini? Foto siapa ini? Bu Mintarsi atau Ibu Kepala Sekolah. Ini asli? Yakin asli? Berapa persen aslinya? 99% atau 100%? 100% ini adalah foto asli. Ibu akan bagikan LKPD. Kita sudah bagi kelompok ya? Sudah bagi kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Laki-laki kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, tolong perhatikan semuanya. Di sini ada LKPD yang harus kalian isi. Ada contoh studi kasus tentang pengenalan wajah. Kira-kira penggunaan AI dengan studi kasus ini apakah ada resikonya ataukah ada manfaatnya? Nanti ada 2 pertanyaan yang harus diisi. Yang kedua, itu nanti kita praktek dengan menggunakan Hive Moderation. Setiap kelompok fotonya sudah Ibu sediakan, beda-beda ya. Jadi nanti kalian lihat fotonya di lembar LKPD, kira-kira foto tersebut itu AI atau bukan. Nah, kalau AI tuliskan berapa persen, kalau itu foto asli tuliskan berapa persennya. Untuk membuktikan nanti setelah LKPD ini selesai, setiap kelompok maju ke depan, Ibu sudah sediakan foto yang sesuai dengan LKPD kalian masing-masing. Jadi nanti kita coba foto tersebut, kita coba di aplikasi Hive Moderation, apakah foto itu asli atau deepfake atau palsu. Oke? Siap semuanya? Siaplah, sudah pas. Nanti jawabannya boleh di kertas belakangnya ya. Silahkan. Silahkan boleh berdiskusi.
boleh dilepas nggak, Bu? Boleh? Enggak. Boleh kok dilepas. Gimana? Sudah? Belum? Nomor berapa kira-kira? Udah nomor 1? Ya. Coba bantuin temennya. Diskusi bareng. Syadam, boleh menerapat duduknya boleh. Nomor berapa, Syifa? 1. Kerjasama ya, saling diskusi ya. Kelompok 2, sudah sampai mana? Nomor 6? Mananya? Oh, ini sebenarnya nomor 1 dan nomor 2. Maaf ya, sini Ibu tadi. Ini nomor 1 dan nomor 2. Sini ya, tulisnya nomor 1 dan nomor 2 aja. Oke? Ya. Kelompok 1 dapat foto apa? Foto Pak Prabowo sama Bapak Gibran. Kira-kira ini asli apa enggak ini ya? Coba dilihat tuh. Kelompok 2 dapat foto apa? Wis, makanan. Asli nggak tuh kira-kira tuh? Kelompok 4? Pak Gibran sedang menyapa begitu ya. Kelompok 2, mah fotonya minuman. Jadi haus ya lihatnya. Apa ini minumannya? Apa ini? Kopi atau apa ini? Jadi haus. Sebelum nanti kita bahas LKPD-nya, untuk presentasi masing-masing ke depan, Ibu akan mencoba mempresentasikan dulu tentang hive moderation-nya seperti apa. Jadi nanti kalian menggunakannya itu bagaimana gitu ya, dengan foto masing-masing yang sudah Ibu berikan di LKPD tersebut. Ini ada foto Bapak Andra Soni, gubernur kita ya. Kita mau diganti foto nih jam. Nah, di sini ada berapa? 5,5%. Apakah asli atau tidak ini berarti? Asli ya. Ini adalah foto asli. Kita coba lagi nanti ini. Siapa ini foto artisnya? Wede, Lesti Kejora. Berapa persen ini AI-nya? Berarti asli atau palsu? Ya, asli. Oke, kurang lebihnya begini bisa nanti prakteknya? Bisa ya? Insya Allah harus bisa. Oke, yuk kita langsung coba. Kelompok mana dulu nih kira-kira? Yuk, kelompok mana? Kelompok 1. Yuk. Kelompok siapa dulu? Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 1. Supaya cepat. Nanti Ibu ajarin langsung ke depan. Yuk, 1 lah. Yuk. Ayo kelompok 1 maju depan. Silahkan, boleh. Salam dulu, bukan? Ya. Silakan. Kertasnya boleh dibawa, nanti kan dibacakan ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh pakai ini. Bagaimana data itu digunakan dan apakah aman? Resiko yang mungkin terjadi jika data wajib tidak menjadi baik. Jawabannya adalah data tersebut bisa disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, berarti sudah dijawab ya 2 pertanyaan yang tadi yang ada di LKPD. Lanjut ke prakteknya. Dapat gambar apa kelompok 1? Oke, Bapak Prabowo sama Pak Gibran sedang
Berdua itu ya, di mana itu kira-kira? Kira-kira menurut kalian itu fotonya asli atau palsu? Asli. Oke, boleh silahkan dicoba. Silahkan coba. Langsung klik yang bagian F moderation-nya. Yang detect AI. Ya. Oke, nice. Bawah, upload. Oke. Cari yang foto praktek KKA. Yes, foto praktek KKA. Itu foto praktek. Ya, klik 2 kali. Tek, tek. Atas. Tek, tek, tek. Oke, foto yang mana berarti? Prabowo dan Gibran. Oke, klik. Open. Langsung open, nggak usah klik aja biasa. Nah, open situ. Oke, nice. Coba kita lihat bagian bawahnya. Bentar. Apakah mutar-mutar? Oke, kita lihat coba. Ke atas. Berapa itu AI-nya? 1,1%. Berarti fotonya asli atau palsu? Asli. Berarti kita lihat teman-teman semua. Ini foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ternyata kelompok 1 itu fotonya adalah asli. AI-nya hanya 1%. Berarti sudah dipastikan foto tersebut adalah asli. Jawabannya apa kalian di situnya? Asli? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ibu kasih tepuk tangan dulu. Kita kasih tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Luar biasa. Ya, ternyata jawabannya semuanya betul ya. Dikasih beberapa contoh foto. Ternyata memang fotonya ada yang AI dan ada yang asli. Sebelum itu, Ibu akan membagikan lembar analisis. Silahkan diisi simpel saja, ya. Boleh? Satu-satu, silahkan. Oke. Silahkan dijawab. Ya, oke, sudah? Boleh kumpulkan kembali. Siapa yang sudah? Sini. Belum. Udah? Udah semua nih? Oke. Gampang kan pertanyaannya di sini? Gampang sekali. Oke. Berevaluasinya sudah. LKPD-nya boleh Ibu ambil? Oke. Untuk LKPD yang sudah tadi dipresentasikan di depan, Ibu lihat semuanya sudah bagus. Untuk menjawab studi kasus yang ada di LKPD juga kalian sudah bagus. Karena di sini adalah ketika ada soal tentang studi kasus, apalagi tentang penggunaan AI, alangkah baiknya adalah dibaca terlebih dahulu studi kasusnya seperti apa, ya. Jadi sebelum kita menyimpulkan berita itu adalah benar atau salah, itu kita harus mencari tahu kebenarannya dulu.
Jangan sampai ketika kita mendengarkan sebuah berita yang singkat, itu langsung kita ambil bahwasannya, ambil keputusan itu adalah berita yang benar. Karena di situ ada dampak positif dan negatifnya. Apalagi kalau beritanya tidak benar, sudah pasti ada dampak negatif yang akan ditimbulkan. Untuk tadi praktek masing-masing, Ibu luar biasa kalian ternyata baru sebentar untuk mempraktekkan itu, Ibu tadi contohkan sedikit saja, kalian juga sudah memahami, karena menurut kalian have moderation itu gampang atau tidak mengaksesnya? Gampang ya. Pembelajaran hari ini itu bagaimana? Ada yang mau menyimpulkan tidak? Kira-kira pembelajaran hari ini itu seperti apa? Hal yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini itu apa kira-kira? Ayo, boleh? Berani? Kenapa? Jangan terlalu mudah percaya dengan internet. Oke, jangan terlalu mudah percaya dengan internet katanya ya. Kesimpulannya adalah bijaklah dalam penggunaan teknologi informasi, apalagi yang berbasis dengan AI. Kenapa harus bijak? Karena setiap keputusan yang kita ambil ketika kita mendapatkan sebuah informasi, baik itu informasi yang kita cari sendiri ataupun dari orang lain, bahwasannya kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Apalagi yang kita tadi praktekkan adalah contohnya foto. Nah, foto, kalian mungkin saja mendapatkan foto dari teman. Nih, foto si A, ternyata fotonya begini-begini begitu. Ya, ada hal yang mungkin tidak baik di foto itu. Mungkin kepalanya itu foto temanmu, ternyata badannya itu bukan. Nah, tapi tanpa dicari tahu terlebih dahulu, itu main menyebarkan berita. Ini foto si A. Padahal kenyataannya itu adalah foto AI. Ya, itu dampaknya sangat tidak baik. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Perasaannya gimana nih kalian semua? Seru, terus senang, apalagi? Gimana yang laki-laki nih? Masih pada begini aja nih, gimana nih yang laki-laki? Kira-kira gimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Mantep bu, katanya. Mantep bu, kata yang lain gimana kelompok 4? Seru? Seru? Oke, seru. Oke, untuk minggu depan, kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Semoga pembelajaran hari ini menjadi sumber ilmu baru untuk kalian yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan juga. Mungkin nanti di rumah mencoba beberapa foto atau mungkin foto kalian foto apakah itu AI atau tidak. Boleh dicoba ya di rumah ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kasih tepuk tangan dulu.